Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memanjangkan usia kita sampai kita berada di penghujung bulan Dzulqa'dah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan untuk kita bisa mengisi hari-hari kita, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dengan berbagai macam kebaikan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ingatkan kepada para jamaah, 3 bulan ini yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram dikenal dengan nama Ashhurul Hurum atau bulan-bulan haram, atau lebih tepatnya bahasa kita itu adalah bulan suci. Jadi Ramadan Nabi tidak pernah mengatakan termasuk di antara bulan suci ya. Karena Ramadan itu adalah bulan penuh barokah. Nah, adapun yang disebut dengan bulan suci itu ada 4, yaitu dengan nama Ashhurul Hurum, yaitu Dzulqa'dah. Nabi katakan thalathun mutawaliyat, 3-nya itu berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Nah, para ulama sangat memperhatikan 3-10 ya di dalam beramal. 10 yang pertama adalah 10 terakhir bulan Ramadan, dan kita sudah melaluinya. Kita akan masuk nanti hari Senin kalau tidak salah, itu 1 Dzulqa'dah, 1 Dzulhijjah. Ini adalah 10 hari pertama. Karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali di antara ucapan beliau adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih mulia dibandingkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau malam, maka yang menang adalah Ramadannya. Dan 10 yang ketiga adalah 10 awal di bulan Al-Muharram ya. Jadi yang lebih tepat namanya pakai alif lam ya, bukan hanya Muharram saja. Nah, ini jamaah sekalian, karena itu perlu diingat baik-baik bahwa di antara komponen penting perlipat gandaan pahala sebuah kebaikan adalah kapan mengamalkannya atau waktunya. Sebenarnya ada 15 waktu terbaik beramal saleh. Anda pernah singgung enggak? 15 waktu terbaik beramal saleh. Ya, dari 19 penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan, maka salah satu komponen pentingnya itu adalah waktu beramalnya. Makanya setiap muslim penting untuk memperhatikan waktu-waktu terbaik beramal saleh. Nah, ini juga perlu selalu diingat ya. Rajin ibadah di usia muda berbeda pahalanya dengan rajin ibadah di usia tua. Itu. Kenapa? Kalau udah tua rajin ibadah itu mah wajar, karena ya. Ya. Kalau nggak ingat mati, nggak rajin-rajin ibadah gitu. Ya. Tapi bersyukurlah ketika di usia tua kita dikasih kesempatan banyak beribadah. Makanya salah satu di antara ciri orang-orang yang Allah wafatkan husnul khatimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi 'abdi khairan ista'malahu." Allah azza wa jalla jika menghendaki kebaikan bagi hambanya, ista'malahu. Ya, dijadikan beramal. Ya, sahabat bertanya, "Kaifa, bagaimana dia dijadikan beramal?" Ayyufiqahu ayyamala khairan. Allah berikan dia taufik beramal saleh di usia tuanya, kemudian Allah cabut dia dalam keadaan melakukan amal saleh tersebut. Jadi makanya anak ingetin ibu-ibu, manfaatkan usia ya.
Terutama salah satunya ini, ciri ibu dikaruniakan kebaikan oleh Allah adalah mau merendahkan hati untuk belajar. Pokoknya datang aja ke majelis taklim, ngerti nggak ngerti duduk aja manis gitu. Iya kan? Duduk manis saja, apalagi sambil nyender selonjoran gitu. Itu udah mak-mak itu paling abdol tuh. Iya. Iya, gitu. Ya pokoknya datang aja ya. Gitu. Ada kalanya sekali disampaikan nggak ngerti-ngerti gitu. Ya, namanya sudah tua, udah lansia gitu. Nah, sekali dua gak ngerti-ngerti, pokoknya datang aja gitu. Ya, ibu duduk aja, duduk di majelis taklim 1 jam itu lebih baik dibanding sholat malam walaupun 1000 rakaat, Bu. Ya, itu. Walaupun ibu-ibu nulis, nggak pernah dibuka catatannya lagi. Iya kan? Iya gitu. Mama mana sempat buka catatan gitu. Sampai rumah udah pikirannya macam-macam gitu kan. Ya, ya, itu. Nah, tapi itulah perlu diingat selalu bahwa hadirilah majelis taklim ya. Bahwa dengan kita hadir di majelis taklim, sekali lagi ingat apalagi ini hari Jumat, ya kita dinaungi malaikat, dimudahkan jalan menuju sorga, dan juga perlu dimohonkan ampun oleh seluruh yang ada di alam raya ini. Ya, tapi jangan sampai ibu lagi dinaungin malaikat, dicatat detik-detiknya kebaikan, tercantum dalam catatan ibu lagi taklim, tidur. Itu. Tempat paling khusyuk tidur itu di majelis taklim loh, Bu. Ya. Jadi kalau ibu punya teman ngeluh sulit tidur, aja ke majelis taklim. Jamin tuh. Ya, ya. Nah itu. Ya. Oke baik jemaah sekalian, kali ini kita akan singgungkan satu tema yaitu 20 niat kita berbesar, 20 niat berbusana muslimah. Ini bagi muslim dan muslimah ya. Ini adalah rangkaian kajian. Judul aslinya itu adalah satu amal banyak niat. Jadi kita ngupasnya itu secara panjang lebar itu. Jadi nanti kita kupasin itu apa niat kita nuntut ilmu, apa niat tidur, apa niat baca Quran, apa niat sholat, apa niat makan, apa niat berkeluarga. Itu kita paparin satu persatu. Ini sebenarnya kajiannya di Masjid As-Salam, Bu. Ya. Tahu Masjid As-Salam, Bu? Ya, di di Jaka Sempurna. Di belakang Al-Azhar itu ada Masjid As-Salam. Anak ngisi setiap Senin ketiga, nanti Senin ini ngisi. Di sana besok kita kupas judulnya itu 25 niat menuntut ilmu. Ya kenapa ya Mas sekalian kita perlu perbanyak niat? Perlu diingat niat itu adalah barang dagangannya para ulama. Ya, karena dengan semakin banyak kita berniat, maka semakin banyak pahala yang kita dapatin. Ini kaidahnya ya. Ayat hadis yang paling kita sering dengar, innamal a'malu binniyat. Bahwa amal itu tergantung niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ibu-ibu pun datang ke majelis taklim ini pahalanya beda-beda, Bu. Kok beda? Iya, ada yang niatnya datang, yang penting ketemu teman. Nah, makanya kalau duduk itu pasti teman sebelahnya. itu ketemu teman gitu. Ya, gitu. Jarang mau pindah sama temannya lain gitu loh kan. Pokoknya asik sama teman sebelah. Ini yang suka duduk sama teman sebelah ini, ustadznya ngomong, dia ceramah sendiri. Gitu. Ya apalagi bagian belakang tuh. Ya bagian depan mungkin enggak ya gitu. Nah ini, ya ada yang niatnya ya daripada di rumah sepi. Ini hati-hati nih. Ini tahu kan? Daripada nih hati-hati, apalagi mak-mak nih. Ya, bangun, apalagi suami udah meninggal, bangun sendiri gitu. Gitu kan? Enggak nih lagi, ya udah datang aja ke Masjid Salim sekarang teman-teman.
perbaiki niatnya. Ya, karena banyaknya niat itu menunjukkan seberapa banyak pengetahuan kita. Nah, disinilah yang membedakannya antara yang berilmu dengan tidak berilmu. Contoh ibu makan, ya. Makan, kalau kita niatin kenyang, ya udah dapatnya kenyang aja. Makan itu ibu bisa niatin sampai 15 niatan. Makan. Ini kalau ada panjangin niat berbusana ini banyak, Pak. Ya. Kalau dipanjangin niatnya. Ya. Nah, makanya dari setiap niat itu kita dapat pahala. Nah, inilah yang titik menjadi pembeda. Semakin kita berilmu tentang suatu amalan yang kita amalkan, maka pahala kita akan semakin besar. Kita sedekah, maka nanti niatnya apa yang perlu kita niatkan ketika sedekah? Apalagi salat. Salat ini Masya Allah. Karena berbarangan lama mengupas di bab salat ini. Di satu masjid kami kupas itu 20 langkah melipat gandakan pahala salat jamaah. Dan setelah Anda lakukan penelitian lebih, sekali seorang muslim itu melangkahkan kaki menuju masjid mengikuti pola 20 ini, sekali dia melangkahkan kaki tidak kurang dari 250 lebih kebaikan yang dia dapatkan. Dalam hanya waktu 20-30 menit. Ya. Nah, ini beda aja. Nah, maka dari itu disinilah jangan pernah bosan menuntut ilmu. Ya, belajarlah. Walaupun kita hanya duduk nggak ngerti, udah santai aja, nikmatin gitu. Gitu duduk gitu. Ya. Pokoknya ada aja yang nyangkut gitu kan. Gitu. Ya bahasanya seon-onnya ada yang nyangkut lah gitu. Ya. Oke, baik Ibu sekalian. Satu dulu Anda singgungkan sekilas sebelum kita masuk di niatnya, yaitu apa? Jamaah perlu ingat baik-baik, terutama kaum muslimah. Ya. Camkan dan ingat baik-baik bahwa jilbab itu bisa menjadi sarana ibadah dan bisa menjadi sarana dosa. Jadi sadar tidak sadar muslimah ini jilbabnya adalah ladang amal, ladang kebaikan. Setiap detik para ukhti, para ummahat memakai busana muslim, catat baik-baik. Setiap detiknya itu dicatat kebaikan. Ya. Setiap detiknya dicatat kebaikan. Sebagaimana ibu-ibu sabar tenang nunggu suami di rumah. Setelah suami berangkat kerja, ibu duduk di rumah, urus rumah tangga, tidak keluar kecuali urusan penting, dan izin suami, itu setiap detiknya di rumah itu dicatat pahala loh. Ustaz kita liwat kanan tembok, kiri tembok, depan tembok. Walaupun gitu, ibu sabar aja menunggu di rumah. Itu tidak keluar, tidak ngelayap. Itu pahalanya udah besar di sisi Allah. Jadi jangan pernah menyangka bahwa ketika berkeluarga itu tidak ibadah. Subhanallah, ibadahnya besar, kok. Ya Ustaz itu kalau punya suami, kalau yang nggak punya suami gimana? Cari. Carinya di mana? Carinya di mana? Ya. Ya karena bagaimanapun selama masih ada suami, ibadah ibu itu besar pahalanya, Pak. Ya. Nah ini agar kita ngerti setiap muslim itu. Makanya jangan ibu bangga misalnya, apalagi anak-anak sekarang itu ya kepingin lebih banyak berkarir, subhanallah. Tolong ibu ingetin baik-baik pada anak-anak, terutama ibu yang punya anak cowok. Jangan ada niat berkarir di luar. Karena kalau para muslimah ini niatnya berkarir, Bu, inilah di antara penyebab lapangan pekerjaan bagi laki-laki sempit, Bu. Ini apa nggak punya dampak? Besar Bu dampaknya. Nanti kalau laki-lakinya itu nggak bekerja, dan yang banyak bagian pekerjaan itu diisi wanita, yang terjadi apa, Bu? Banyak yang nggak menikah jadinya, Bu. Benar apa enggak? Banyak yang nggak menikah. Akhirnya apa? Banyak janda jadinya. Banyak yang nggak menikah udah usia. Karena kenapa? Lebih banyak diambil oleh laki-laki. Akhirnya apa? Pada sedikit di rumah. Akhirnya apa ujungnya? Maka nanti ujungnya pada kesulitan punya anak. Ya. Ini sebuah lingkaran yang luar biasa loh. Ibu sadar tidak sadar kalau kita berbicara,
di musuh-musuh Islam itu benar-benar menekankan wanita itu untuk menjadi wanita karir. Ya. Dan udah punya banyak jamaah, Bu. Kalau mereka udah berkarir nggak mau nikah, Bu. Ya, sampai satu jamaah itu ya Allah ingatnya. Ya. Ana sempat bulan Oktober 2 tahun sebelumnya itu umur sama ibunya. Ibunya baik, Bu. Masya Allah kalau sedekah itu luar biasa, Bu, sedekahnya ibunya. Itu selesai kita tawaf udah ini pagi dia nangis gitu. Kenapa nangis, Bu? Ya Ustadz katanya, anak saya yang satu itu udah ngucapin nama saya udah WA, yang satunya enggak pernah ngucapin Ustadz. Itu. Iya, saya doain dia Ustaz. Karena emang doa ibu apa? Itu. Biar anak saya cepat nikah Ustaz. Terus, ya itu masalahnya Ustaz. Anaknya nggak mau nikah. Anaknya nggak mau nikah, Bu. Dia cuma anak 2. Karena yang satu itu lulusan Amerika. Lalu ketika dia udah mapan, dia bilang ke mama, untuk apa nikah? Gini aja hidup udah happy mah. Nggak mau nikah. Dan ini bukan 1-2. Makanya ibu camkan baik-baik bahwa ibu itu di rumah sebagai seorang istri itu ibadah besar. Ya, itulah yang menyebabkan wanita itu Allah suruh tidak banyak ibadah, Bu. Ya. Karena ketika dia berkeluarga ibadahnya udah besar, Bu. Makanya lihat aja Nabi bilang, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau istri sudah sholat 5 waktu, suruh 5 waktu, emang disuruh sunnah? Enggak. Oh. Ya. Lihat lalu bilangnya, wasamat syahruha, puasa Ramadan, enggak disuruh sunnahnya, puasa Ramadan. Wa hasanat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya. Tidak ngelayap, tidak macam-macam. Yang keempat kata Nabi apa? Oh, ya. Yang keempat apa? Woi. Taat sama suami. Hanya lakuin 4 ini doang, Bu. Kata Nabi kilalah dikatakan kepadanya udkhilil jannah min aybabil jannati syi'ti. Masuk surga dari pintu mana aja kamu mau. Jadi ladang amal terbesar ibu itu adalah keluarga. Ladang amal terbesar. Ya. Oh Ustaz kita udah kuliah tinggi-tinggi tentu jadi ibu rumah tangga. Ya Allah Bu, Anda ibu ngerti justru wanita itu harus tinggi pendidikannya untuk persiapkan didik anaknya. Ya sekarang gimana mau nyerahin anak dididik sama ibunya aja on? Itu membaca nggak bisa, ini nggak bisa. Dan itu yang menjadikan anak itu seringkali kurang cerdas itu karena ibunya juga gitu loh. Dan ingat baik-baik Ibu, 80% waktu anak itu sama siapa? Dan catat baik-baik, kecerdasan anak itu rata-rata diturunkan dari ibu loh, Bu. Rata-rata. Ibu kalau baca sejarah ulama besar, Imam Syafi'i dididik oleh karena bapaknya meninggal. Imam Ahmad dididik oleh siapa? Ibunya. Itu loh kan. Kalau ibu lihat ulama-ulama besar kita itu, mereka Allah takdirkan jadi besar itu karena peran ibu. Bukan peran ayah, Bu. Walaupun ayah punya peran penting, tapi ibu itu memiliki jauh lebih penting dibanding peran ayah. Makanya anak yang hidup bersama bapaknya itu komunikasinya kosakatanya sedikit, Bu. Iya. Tapi kalau sama ibunya itu pasti anak itu kayak kosakata, Bu. Kenapa, Bu? Karena ibunya terawat gitu loh. Ibu perhatiin aja tuh. Nanti bandingin anak yang hidup sama ibu dengan ini. Karena apa? Kalau bapak banyakkan diem, Bu. Kalau ibu nyerocos saja gitu. Itu takdirnya, Bu. Jadi anak itu semakin kaya kosakata, Bu. Nah ini, maka dari itu disinilah para ukhti muslimah, ana ingetin selalu bahwa busana muslimah ini adalah antara kita jadiin ladang ibadah atau jadi ladang dosa. Busana bagi seorang muslim. Kalau mau jadiin ibadah, maka mau harus diatur oleh syariat. Karena kalau kita udah sentuh kata ibadah, maka jangan pernah menurut kita.
Karena ibadah tidak akan dikatakan ibadah kecuali sesuai dengan tuntunan syariat. Makanya salah satu poin penting ibu selalu ingat ketika ibu berbusana muslimah. Satu, ikhlaskan hati untuk melaksanakan perintah Allah. Ya. Jangan ada niat macam-macam di balik berbusana itu. Jangan pernah ibu berniat berbusana muslimah agar dikatakan cantik. Jangan pernah berniat berbusana muslimah yang pengen nutupin apa? Uban. Gitu. Ya kan? Ya. Itu waktu muda dipamer-pamer rambutnya udah tua. Ya. Itu. Nah, ini perlu diingat ya. Yang kedua itu, ibadah tidak akan diterima. Ingat, syarat yang harus selalu ingat. Allah tidak akan terima ibadah kita kecuali memenuhi dua syarat. Yang pertama itu harus ikhlas lakukan karena Allah. Yang kedua harus ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, kita itu karena kita kepingin ini jadi ibadah, itu pilihan kita loh. Mau busana yang dipakai ini jadi ibadah atau menjadi larang dosa, tidak lepas juga itu salah satunya pilihan kita. Tetapi kalau kita ngerti sebagai muslimah, maka jadikan ibadah. Bisa jadi nih dosa-dosa kita nggak bisa ditutup dosanya oleh sholat. Jadi dosa wanita muslimah tidak berbusana muslimah bisa jadi nggak bisa ditutupi nama sholat. Kita sholat paling berapa menit, Bu? Woi, berapa menit? Ya paling 5-6 menit, 10 menit, udah kelamaan kan? Sementara ibu tidak berbusana muslimah itu berjam-jam, Bu. Ya, apalagi kalau sampai keluar, lalu ke sana kemari. Nah, maka dari itu disinilah perlu untuk kita ingat selalu. Ya, Anda singgungkan dulu sekilas. Nah, Anda udah kirimkan PDF-nya ya, nanti dibagikan aja 12 kriteria busana syar'i berdasarkan surat An-Nur. Ya, itu nanti dikirimin aja, dibagiin ya. Jadi ibu bisa baca lebih rinci. Anda cuma singgungkan sekilas aja, sehingga nanti kita bisa masuk di niatnya ini, sehingga cukup waktu untuk niatnya. Pada intinya, dari beberapa penjelasan para ulama, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Albani juga Syekh Shalih Fauzan dalam kitab beliau Tanbihat 'alal Ahkam Takhtassul Mu'minat, itu. Beberapa hukum terkait dengan muslimah, juga jilbab muslimah yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka kita mendapatkan kurang lebih dari ayat-ayat lainnya, juga kita mendapatkan ada kurang lebih sekitar 12 kriteria penting yang perlu diketahui oleh setiap muslimah. Ini adalah di antara bab yang perlu untuk dikupas sebenarnya ya, secara khusus babnya. Karena kali ini ngambil hanya di poin-poin terkait dengan niat ya. Ini ada apa namanya, karena kita masuk di niatnya. Nah, kriteria ini perlu untuk ukhti nanti baca sendiri ya. Kalau di kupas kriteria-kriteria ini memang penting untuk kita ketahui, tetapi ini akan memanjangkan pembahasan sehingga ana hanya khususkan beberapa poin aja yang diketahui, terutama Allah firmankan dari surat An-Nur ini 20 kriteria ini, terutama dari surat 31. Anda perhatikan, Anda sebutkan aja poin-poinnya ya. Nanti ukti baca di ini lebih rinci dalil-dalilnya. Yang pertama itu adalah kriterianya pakaian wanita harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Ini di antara kriteria pertama. Jadi perhatikan ini, pokoknya jadikan itu harus menutup seluruh tubuhnya. Makanya Allah mengizinkan wanita itu sampai jilbabnya itu di bawah mata kakinya. Berbeda dengan laki-laki, maka sunnahnya adalah di atas mata kaki. Jadi dianjurkan untuk lakukan itu, menutupi seluruh tubuhnya ya. Yang kedua, kriterianya itu adalah bukan pakaian untuk berhias diri. Ini jadi titik tolaknya, perlu diingat baik-baik para ukhti muslimah. Jadi jangan nanti ketika berhias itu niatnya kelihatan lebih cantik. Jadi tujuan terbesarnya adalah sebenarnya menutupi, Bu.
Makanya ana sangat-sangat anjurin kepada para ukhti muslimah yang disepakati kecantikannya. Ya kan ada kecantikan yang disepakati, ada yang tidak, gitu kan. Kalau yang disepakati kecantikannya, setiap orang yang lihat ibu dia bilang cantik, ana sangat-sangat anjurin ibu pakai cadar. Ya. Itu. Kalau yang udah lansia gimana Ustaz gitu. Gitu. Jadi kalau di antara wanita itu kalau udah usia, apalagi maaf udah masuk 60 70, ada keringanan dari syariat ya. Itu. Untuk dia bahkan secara umum itu dia tidak berjilbab masih keringanan dari syariat, Bu. Kalau dia udah rata-rata usia seperti itu. Ya. Nah, tapi lebih lanjutnya Allah berfirman apa? Wa yasta'fifna khairal lahun. Kalau dia tetap memakai jilbab syar'i maka itu lebih baik baginya. Ya. Gitu. Jadi sini makanya kenapa sadar tidak sadar wanita itu tempat paling afdal baginya itu adalah rumahnya. Makanya Allah berfirman waqarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan tabarruj seperti orang-orang jahiliyah yang pertama. Nah, jadi wanita itu secara umum adalah semua ibadah terbaiknya itu di rumahnya. Salatnya wanita muslimah di rumah lebih afdal, lebih besar pahalanya hatta dia salat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ini perlu diingat ini. Jadi wanita itu salat di rumah itu lebih besar pahalanya. Nah, makanya kalau nanti ada yang ke masjid, maka syariat juga memberikan syariat-syariat apa tuntunan lain. Salah satunya Nabi tegaskan siapa saja wanita muslimah yang ke masjid menggunakan wangi-wangian, Allah tolak salatnya sampai dia mandi janabah. Ya. Ya. Ibu-ibu jangan kebalik. Kalau keluar rumah baunya harum, pas di dalam rumah baunya apa? Ini yang kebalik ini lah. Justru ibu di rumah sama suami harum-harum lah ya. Jangan pas keluar memakai yang macam-macam gitu ya. Ini. Lalu kriteria yang ketiga adalah itu pakaian yang tersebut tidak tipis dan tidak tembus pandang yang dapat membentuk lekuk tubuh. Jadi makanya di sini ukhti perhatikan di sini ya. Jadi kalau bahan-bahan tertentu yang menjadikan nanti terbentuknya lekuk tubuh maka tinggalkan. Ya, gitu. Tinggalkan bahan-bahan seperti ini. Maka pakaian muslimah juga harus longgar ya. Terutama tidak ketat nanti yang membentuk lekuk tubuh ya. Jadi diperhatikan. Makanya anak-anak sekarang ibu-ibu perhatikan anaknya. Ya, karena seorang yang menjual pakaian yang ada pakaian itu ketat, maka setiap yang membeli pakaian itu dia yang tanggung dosanya. Sama juga suami ibu, makanya itu repotnya jadi suami ibu. Ya, istri beli pakaian macam-macam, suami itu ditanya duitnya, ditanya istrinya. Ya, kalau suami sampai mengizinkan, maka suami juga ikut tanggung dosanya. Gitu. Lalu yang paling kunci adalah tidak memakai wangian atau parfum. Nah, di sini kita belajar sekalian dalam masalah wangian. Sampai Nabi sabdakan pada kita ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu riha min rihiha fayazaniyatun. Seorang wanita yang mengenakan wangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harumnya itu dari yang dia pakai ini wangian ini, maka dia dikatakan wanita pelacur. Nah, di sini kita belajar apa? Wanita itu, kalau laki-laki Nabi jelaskan wanginya itu tidak nampak tapi wanginya kecium. Kalau wanita itu dari sisi parfum itu adalah nampak tapi tidak tercium baunya. Nah, boleh ibu memakai wangi-wangian tapi kriteriakan seperti itu. Ya, jangan baunya terlalu apa bahasa kita? Kalau wangian biasanya apa? Ngejreng apa mencolok? Menyengat ya. Menyengat ya. Ibu bisa pakai itu wangian itu soft aja dipakai wangiannya. Nah, ini yang boleh dipakai untuk wanita. Lalu berikutnya tidak boleh menyerupai pakaian pria atau pakaian non muslim. Makanya di sini penting juga untuk diketahui
Pelajarilah mana-mana pakaian termasuk kriteria ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhannithina minar rijal. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat pria yang menyerupai wanita, wa mutarajjilat minan nisa, dan kaum wanita yang menyerupai pria. Nah, menyerupai itu di sini umum, baik itu dari sisi pakaiannya, lalu dari sisi sikapnya, dari sisi kata-katanya, dari sisi terutama cara berjalannya ya. Ibu kalau ibu sampai kelihatan anak ibu itu tulang lunak, omelin dia, Bu. Nggak boleh dibiarkan, karena seringkali kadang-kadang orang tua membiarkannya. Ya, jadi kita udah punya posisi masing-masing. Makanya anak-anak itu dari kecil itu dilatihlah untuk permainan laki-laki. Yang wanita dilatihlah untuk permainan wanita, agar mereka itu memiliki kriteria ya dan karakteristik laki-laki. Ya, kalau wanita karakteristiknya adalah lembut, mungkin dia senang masak, mungkin dia senang dandan. Laki-laki itu harus dilatih untuk dia menjadi fisiknya itu kuat. Ya, karena ini peran kita masing-masing, memiliki peran masing-masing. Ini. Jadi dalam hal pakaian juga diberitahukan. Maka mana pakaian misalnya kalau yang pink itu adalah memang kebanyakan wanita, laki-laki jangan suruh. Ya, harus diberitahu agar dia ngerti mana batasan-batasan dari sandalnya, terutama dari sisi pakaian warna-warni. Laki-laki mah pakaiannya biasa-biasa aja, Bu. Ya, santai gitu. Lihat aja suami ibu, pakaiannya banyak apa dikit? Dikit. Mak-mak pakaiannya kalau bisa setiap hari itu ganti itu. Ada jujur tuh. Jadi yang heran, Bu. Laki-laki itu keluar pakai kaos dan apa satu udah selesai. Sementara mak-mak kalau mau keluar repot gitu kan. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini ya. Lalu berikutnya itu bukan pakaian untuk tampil beda atau popularitas. Ini disebut dengan libasus syuhra. Ya, pakaian untuk, makanya di dalam hal berpakaian, kalau di suatu wilayah itu tidak diperkenankan pakai seperti ini atau untuk kelompok tertentu, maka tidak boleh. Mending kita pakai umum. Contoh aja, Bu. Saya itu dari Lombok, Bu. Di Lombok itu baru dikatakan kiai kalau pakai sarung, Bu. Jadi nggak boleh pakai celana, nggak boleh, Bu. Kemanapun dia pergi tuh kiai. Dan peci putih hanya boleh dipakai yang haji. Oh, itu salah satu, nggak boleh, Bu, dipakai. Itu. Makanya kalau yang belum haji cirinya dia pasti akan pakai hitam. Kalau kita kan di Jakarta mau udah udah biasa gitu kan. Mau putih mau apa itu udah bebas. Justru yang haji jarang pakai kalau di sana itu haji itu kemana-mana harus pakai peci, Bu. Itu. Nah itu. Dan orang masyarakat pasti dia tahu pernah berhaji. Karena kenapa? Ketika berhaji biasalah macam-macam perayaan. Nah ini kalau pakaian syuhra ini nggak boleh kita pakai, ya. Misalnya dia karena memiliki seperti ini, lalu dia sering pakai untuk kebanggaan dirinya, ini nggak boleh untuk dipakai. Ya, kalau memang di muslimah itu standar dia memakai seperti kalau kita Jakarta sekali lagi udah heterogen ya, berbagai macam ini tidak menjadi ciri khas itu. Nah, lalu kriteria berikutnya apa? Jelas pakaian tersebut terbebas dari salib. Ya. Hatta ini bukan hanya dipakaian, di rumah pun kita nggak boleh. Ada tanda-tanda itu, ada tanda-tanda salib. Ya. Itu dari sisi pakaian, apapun bentuknya, termasuk ini yang dilarang. Ya. Dan ke-8, pakaian tersebut tidak terdapat gambar makhluk bernyawa. Ya. Ini makanya penting untuk diperhatikan ya. Di pakaian, di anak-anak ibu juga perhatikan dalam hal ini ya. Lalu berikutnya pakaian tersebut berasal dari bahan yang suci dan halal. Ini jelas ya. Itu makanya ibu hati-hati, terutama kalau membeli kayak tas sekarang kan bahannya dari macam-macam ya. Ada yang dari kulit babi, mungkin dari kulit buaya atau lainnya, itu ini diperhatikan ya. Lalu pakaian tersebut bukan pakaian kesombongan. Ya ini libasul khulaya untuk kesombongan. Nah, lalu berikutnya adalah pakaian tersebut bukan pakaian pemborosan. Apa maknanya? Anda ingetin ibu-ibu. Ya memang wajar kalau muslimah itu dari sisi pakaian karena lebih banyak bahannya, itu jangan sampai ibu membeli yang terlalu
mahal-mahal. Gitu. Ya. Jangan nanti satu setel sampai harganya puluhan juta. Ya. Makanya kan yang terjadi di desainer-desainer itu kan seperti itu. Hanya sekali pakai atau ini harganya udah begitu mahal, itu nggak terlalu kita dianjurkan. Pakailah kalau kita nyaman. Memang nggak bisa dipungkiri mas kalian. Kayak kalau bawa jamaah umrah, Bu, salah satu tempat mereka paling favorit belanja di mana? Itu ada namanya Syarqiyah, Bu. Itu kalau bawa jamaah-jamaah terutama wilayah selatan, Bu, ya, itu selalu maunya ke Syarqiyah. Memang nggak bisa dipungkiri, Bu, itu untuk jilbab yang segi 4 aja, Bu. Segi 4 tuh yang banyak lipat-lipat di leher. Itu paling murah harganya 500 real, Bu. Paling murah. Ya. Itu. Sampai anak pernah bawa jamaah, sekali jamaah itu belanja, anak lihat harganya, sampai anak nanya-nanya sama beliau itu. Ya. Beliau itu belinya berapa? Yang 1000 real. Nah, 1000. Terus anak nanya, emang apa bedanya, Bu? Gitu, pakaian ini. Kalau yang ini, Ustaz, yang 1000 dengan 1500 ini, itu lembut, Ustaz, enggak panas, walaupun dipakai di tempat panas. Ya, makanya jangan heran orang-orang Arab itu kebanyakan pakai warna hitam. Itu kalau dipegang, kalau ibu pakai nih, walaupun warna hitam, dia itu enggak nyerap panas, Bu. Serius, Bu. Itu di kulit itu lembut, Bu. Apalagi kalau yang udah masuk harganya 5.000 real, Bu. Ya. Ya. Ya, sekarang 5 kali 4 udah, itu satu setel harganya tembus sampai 5.000 real. Kalau kita harganya berapa? 20 jutaan. Ibu bisa beli selemari 20 juta gitu kan. Ya kan? Ya memang kebukti, Bu. Ya. Sama juga dengan parfum, Bu. Kita paling banter-banter parfum bisa beli sampai harga paling ini 1 juta lah. Sampai anak pernah nganterin jamaah beli parfum, itu kecil, Bu, parfumnya. Harganya berapa? Sampai tembus 10.000 real, Bu. Ya. Itu. Salah satu jamaah cerita, itu dia pernah mampir ke rumahnya saya Sudes. Dibagikanlah satu-satu parfum. Parfum itu harumnya luar biasa. Akhirnya apa? Pas habis parfumnya, berangkatlah umroh. Nyari-nyari tur parfum, pas sampai ke toko parfum, Bapak dapat ini di mana? Itu. Saya dikasih gini-gini. Bapak tahu nggak harganya ini berapa? Satu parfum ini itu tembus harganya 40 juta. Parfum. Harumnya itu beda, Bu. Gitu. Gitu. Ya. Nah kalau kita karena keperluan, kalau ibu merasa nyaman, itu pakainya memang nggak bisa dipungkiri, Bu, ya. Dan pakaian itu mungkin diantara ibu-ibu rata-rata harganya di bawah 1 jutaan. Tapi Anda juga pernah ini ke istri yang harganya agak mahal, memang beda, Bu. Nggak bisa dipungkiri dari sisi kainnya. Nah, belilah sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Nah, kita ini kurang lebih kriterianya, ya. Lalu berikutnya sekali lagi, bukan pakaian untuk pakaian yang mencocoki pakaian ahlul bid'ah. Ini juga jangan kita lakukan, ya. Itu seperti apa memakai warna hitam ketika tertimpa musibah. Ini juga tidak disyariatkan, ya. Ini salah satu, karena kenapa? Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Wanitanya itu ketika bulan Muharram, mereka banyak memakai pakaian warna hitam. Jadi jangan, apalagi banyak kadang-kadang masyarakatnya kalau lagi takziah, ya, rata-rata pakai warnanya hitam. Nah ini kebiasaan orang-orang Syiah seperti ini. Jadi kita nggak dikenal harus ada pakaian khusus untuk ketika terjadi musibah atau yang lainnya, ya. Oke, baik mas sekalian, kita ini tulis Anda singgungkan sekilas terkait dengan niat-niat muslimah ketika dia berbusana muslimah, ya. Niat yang pertama, niatkan menutup aurat karena taat kepada Allah, ya. Jadi niatnya itu di sini harus menutup auratnya karena taat kepada Allah.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu." Ya. 26 ya. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini beliau berkata bahwa pakaian adalah nikmat Allah untuk menutupi aurat dan menjaga kehormatan manusia. Jadi niatkan ini untuk di sini ya. Bahwa ibu melakukan itu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Nah, kalau kita niat kita seperti ini, maka ini akan menjadikan sebagai kita jadi ibadah. Ya. Karena bagaimanapun menutup aurat ini adalah di antara kewajiban kaum muslim-muslimah. Ya, Nabi sudah menjelaskan kita batasan aurat kalau untuk laki-laki itu dari pusar sampai lututnya. Ya. Nah, makanya ibu-ibu perhatikan anak-anaknya itu ketika pakai celana, jangan sampai celana itu di atas mata, di atas lutut. Ya, diberitahukan, jangan celananya itu di bawah mata kaki, apalagi sampai di atas lutut. Terutama sering kejadian ini kalau mau olahraga, Bu. Karena standar ketika olahraga ini rata-rata pakai celana pendek. Nah, ini tidak boleh. Jadi batasan ini yang harus diperhatikan juga. Ya. Nah, yang kedua di antara niat kita itu adalah yaitu mengharapkan redha Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidak ada mereka disuruh kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah untuk memurnikan ketaatan kepadanya. Dan jangan pernah berharap redhanya manusia. Karena kalau kita beribadah, kalau ibu berjilbab syar'i, tolong ingat baik-baik, akan selalu ada komentar. Ya. Apalagi kalau kasusnya itu di tempat-tempat yang rada-rada jarang. Ya, ketika ibu berbusana syar'i, mungkin orang akan mengatakan sok alim. Ya apa enggak? Sok suci. Apalagi kasusnya rata-rata di antara hal penting perlu diingat adalah kalau kita ngerti syariat, wanita-wanita muslimah ini seringkali punya karakteristik jarang nenangga, benar, Bu? Ya memang itu yang dianjurkan. Ibu tidak boleh menerima laki-laki hatta itu ipar. Ingat bilang ke mertua. Itu. Enggak boleh atau bilang ke suami terutama. Enggak boleh suami itu membiarkan adik laki-lakinya alias ipar ibu sendiri untuk tinggal satu atap. Tolong diingat ini. Dan mertua juga harus paham perkara ini. Ketika mantunya itu tidak mengizinkan iparnya tinggal di rumah, seatap dengan istrinya, apalagi suaminya itu pergi kerja, apalagi jauh, ini rawan, Bu. Yang repot itu nanti kalau ternyata adik iparnya lebih tampan dibanding suaminya. Ya. Jangan berkata, dia kan ada ipar. Enggak, Bu. Tolong, jangan. Karena udah banyak cerita kasus ini. Itu kan. Ya, hati-hati. Mungkin di tahap-tahap awal iya. Tetapi nanti namanya manusia itu. Ibu ketika minta tolong, ini lama-lama ditambah suami jarang pulang. Lebih rawan lagi. Makanya Islam lebih fokus kepada menghindarkan. Dan ini hak ibu. Hak istri. Untuk tinggal berbeda tempat tinggalnya dengan mertua. Jadi nanti ibu-ibu yang udah punya mantu, jangan salahkan mantu pengen tinggal sendiri, tidak berada dalam satu rumah. Haknya. Ya Ustaz, berarti orang tua cuma berdua aja di rumah. Iya. Sebagaimana ibu dulu tinggalin orang tuanya juga. Dan tidak boleh tuh ya. Apalagi sampai minta dibonceng, diantar oleh adik ipar, enggak, Bu. Tolong. Anda cuma ngingetin Ibu, sebelum banyak hal-hal lain terjadi.
Itu karena kalau udah bersama seperti itu, nggak ada yang bisa selamat dari namanya fitnah, nggak ada, Bu. Ya. Nah, ini makanya lakukan itu karena ridha Allah. Yang kedua, menjalankan perintah hijab syar'i. Ya. Oh ya, yang pintar. Jadi gua nggak ngantuk tadi. Yang menjalankan perintah hijab syar'i. Nah, disinilah karena kita niat kita di sini, makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayuhan nabi, wahai para nabi, qul li azwajika katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan wanita mukmin. Jadi di sini nabi aja disuruh secara khusus. Pada istri-istri, anak perempuan dan wanita-wanita mukmin untuk mengulurkan jilbab mereka. Nah, ini penting memang untuk menjaga terkait dengan kriteria jilbab syar'i tadi yang kita singgungkan. Ya. Jadi bedain antara jilbab, lalu nanti ada namanya khimar, itu. Lalu yang kita kenal juga dengan nama kerudung. Ini nanti ada perbedaan penjelasan sebenarnya. Ya. Nah, dari ini, pada intinya yang tadi kita singgungkan sekilas, itu terkait dengan jilbab syar'i ini, kriteriakan dia. Makanya kalau kita nggak ngerti kriterianya, nah ini yang menjadikan nanti kita menggunakannya menurut kita. Ya. Nah, anak harap waktu tadi ibu-ibu pada membaca ya penjelasan lebih rinci sehingga kita cukup waktu untuk nyinggung ke niat-niat ini. Nah, karena selama nanti dia tidak jilbabnya itu syar'i, maka kriterianya nggak masuk. Nah, ini nanti yang akan menjadikan pahalanya itu berkurang. Jadi sebuah ibadah itu semakin lebih sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, maka pahalanya itu semakin besar. Makanya dari 19 penyebab dilipat gandakan pahala sebuah kebaikan, kita kenal dengan nama husnul mutaba'ah, yaitu seberapa bagus, seberapa sesuai ibadah itu dengan kriteria syar'i. Nah, kita pun ketika salat itu pahala kita berbeda-beda, nggak mungkin sama. Dalam baca Al-Quran aja pahala kita berbeda-beda. Makanya Nabi SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa mahir ma'as safratil kiramil bararah. Yang membaca Al-Quran dia mahir, dia pernah belajar tahsinnya, makharijul hurufnya bagus, apalagi tambah paham artinya, paham tafsirnya, maka dia ma'as safratil kiramil bararah, bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ata fihi wa alayhi syaqun falu ajran. Yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata membacanya dapat 2 pahala. Pahala dia baca Quran dan pahala dia capek-capek membacanya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Ya. Nah, di sini sekali lagi menjalankan perintah hijab syar'i, karena ini adalah di antara perintah. Lalu berikutnya apa? Menjaga kehormatan dan kemuliaan dirinya. Ya. Gitu. Karena dalam surah Al-Ahzab terkait dengan ayat hijab dijelaskan yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Surah Al-Ahzab ayat 56 ya. Al-Qurtubi menjelaskan maknanya, menjelaskan hijab adalah bentuk penjagaan dan kehormatan wanita muslimah. Ya. Karena kenapa ukhti muslimah? Perlu diingat bahwa kemuliaan seorang wanita itu ketika dia menjaga dirinya, yang menjadikan dia tidak gampang untuk disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Coba kalau ukhti baca gimana kondisi wanita-wanita di barat. Mereka itu kalau udah usia 17 tahun udah nggak tinggal di rumah orang tuanya. Tinggalnya di mana? Udah nggak jelas. Ada yang tinggal di temannya. Makanya mereka hamil di luar nikah itu udah biasa. Ya kan? Makanya Islam membuat aturan bahwa muslimah itu akan tetap berada di rumah orang tuanya, menjadi tanggung jawab orang tuanya sampai dia menikah. Ustaz, gimana kalau dia cerai? Kembali lagi jadi tanggung jawab orang tuanya. Makanya kalau ibu perhatikan wanita muslimah itu di dalam Islam begitu luar biasa penghormatannya. Ya. Kalau di barat hanya dimanfaatin untuk dipamerkan kecantikannya. Ibu perhatikan aja. Kalau udah tua, udah nggak dipakai. Selama masih muda dipakai.
Gitu. Kalau udah tua nggak dipakai, tapi Islam menganjurkan kita justru ketika tua titik penghormatan paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Ini Allah mewajibkan pada kita untuk menyembah hanya kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai Allah tegaskan, "Imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin." Apabila keduanya udah usia atau salah satu di antaranya udah usia, fala taqul lahumā uffin. Jangan kamu berkata wa qul lahumā qawlan karīma. Ucapkan kepada mereka ucapan yang lembut. Kenapa di usia tua sampai kalimat aja kita dilarang ucapinnya kepada kedua orang tua kita? Nggak bisa dipungkiri, kita wanita maupun pria kalau namanya udah usia itu rada-rada lebih pinter, lebih sensitif. Salah ngomong sedikit dipikirin, bikin pusing. Ya, makanya itu perlu untuk kita ingat. Justru di usia tua ini peningkatan untuk dihormati itu jauh lebih penting. Ya. Nah, ini yang membedakannya. Makanya banyak di antara orang barat yang telah meneliti bagaimana penghormatan Islam kepada wanita, lewat perantara itu mereka juga masuk Islam. Ya. Ini menjaga kehormatan dirinya. Nah, karena kenapa? Agar tidak diganggu. Dan kita realita, Bu. Coba aja Ibu nih, kalau lewat ada sekumpulan cowok-cowok, Bu. Kalau pakai pakaian seksi diapain, Bu? Cuit-cuit gitu, langsung di ini. Itu laki-laki, Bu, itu. Coba kali Bu pakai busana muslimah. Bilangnya apa? Assalamualaikum gitu. Itu aja udah Ibu bisa dihormatin, Bu, gitu kan. Paling tidak seini-ininya laki-laki tuh kalau ngelihat saudarinya muslimah berusaha syar'i, dia paham. Kalau ada coba yang paling rawan, Bu, Anda ingetin apa? Yang paling rawan adalah kalau ada di antara musliman tidak pakai baju, tidak pakai jilbab syar'i, atau tidak pakai jilbab deh. Yang rawan itu adalah kalau Allah takdirkan di suatu tempat terjadi musibah, lalu dia meninggal dunia, lalu semua tanda pengenalnya itu nggak ada. Ya kan? Ini yang paling repot. Mau dimakamin seperti apa? Karena nggak ada tanda pengenalnya. Tetapi kalau kita melihat saudari kita itu pakai jilbab muslim, jilbab syar'i, pasti kita tahu. Hatta dimanapun berada. Ya, hatta walaupun kita misalnya pergi ke luar negeri kemana gitu, nggak ada tempat, pokoknya kalau kita tahu pakai jilbab, ya dia muslimah. Ini diantaranya ya. Lalu apa? Menjaga rasa malu yang terpuji. Nah, karena kenapa Bu sekalian? Ini salah satu yang perlu Ibu ingat baik-baik ya. Menjaga rasa malu. Karakteristik terbesar muslimah ini adalah rasa malu. Ini perhiasan terbesar wanita. Kalau dia hilang rasa malunya, maka dia itu bukan lagi seorang wanita. Dan perlu diingat ya, satu yang perlu diingat ketika membaca terkait dengan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, ketika Allah takdirkan beliau melakukan larangan, yang terjadi apa? Tersingkaplah pakaiannya. Makanya lalu Adam mencari dedaunan untuk menutupinya. Ya. Di antara ahlul ilm ahli tafsir menyimpulkan di sini. Ingat ketika Adam itu melakukan dosa, berbuat salah, lalu tersingkap pakaiannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa pakaian itu adalah di antara tanda Allah menghormati Adam, karena awalnya dia di sorga. Ketika dia melakukan dosa turun, lalu tersingkaplah pakaiannya. Makanya lalu di sini dijelaskan di antara kesimpulan maknanya, di antara ciri Allah memurkai seorang muslimah adalah ketika dia lebih banyak menyingkap auratnya lebih banyak dia menyingkap auratnya. Artinya tanda Allah murka kepada muslimah itu adalah dia nggak mau bersama muslimah. Karena ketika Adam diturunkan berbuat dosa, akhirnya dia tersingkap auratnya. Ya. Jadi makanya ciri Allah itu meridai seorang muslimah adalah ketika Allah mudahkan dia berbusana muslimah, itu cirinya dia diridai oleh Allah. Dan untuk menjaga dirinya, untuk menjaga kehormatan dirinya. Makanya dari sini kita belajar apa? Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman.
Makanya ketika orang itu lihat, orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang tidak berperadaban, itu kalau sampai kita berkeyakinan bahwa semakin banyak bagian tubuh yang dipamerkan itu bentuk kemajuan, berarti orang-orang Papua lebih modern. Ya, perlu diingat pakaian ini adalah hasil kemodernan, benar, Bu? Hasil pemikiran maju, selama peradaban ada, akhirnya tertutuplah. Makanya kalau kita belajar, Bu, orang-orang barat pun dulu-dulu itu, di masa awal-awal hampir semua negara, Bu, kalau kita perhatikan nih, hampir semua negara di zaman dulu itu, Ibu perhatikan Jepang contoh. Lalu Korea, ya kan? Cina aja, Bu. Itu lihat pakaian wanitanya coba. Ya. Mereka itu dari sisi pakaian apa? Rapi. Yang tidak ketutup cuma kepala aja kan? Itu yang tidak ketutup. Apalagi lihat Jepang contoh. Korea aja, Anda coba melihat film-film Korea zaman dulu itu pakaiannya rapi. Dan yang nggak bisa dipungkiri sama juga dengan wanita-wanita Kristen dulu, Bu. Ya, lihat pakaiannya apa? Sama, Bu. Itu. Bedanya cuma mereka di depannya ada tanda salib aja. Nah, tetapi setelah kesini semua dikatakan semakin terbuka, semakin modern. Subhanallah, orang Papua berarti lebih modern. Itu hanya pakai UTK aja. Bu. Gitu loh kan. Kalau makanya semakin banyak tersingkap dari tubuh wanita dikatakan pakaian semakin modern. Subhanallah. Gitu. Nah ini rasa malu itu. Makanya kalau wanita dia memiliki rasa malu intinya karena ini rasa malu ini dari iman. Al-haya'u minal iman. Nah berikutnya adalah di antaranya kita berniat ini adalah menjauhi tabarrud, berhias yang berlebihan. Ini niatkan. Ibu berdandan itu di rumah aja, Bu. Wanita muslimah bukannya tidak boleh berdandan. Ibu jaga diri, Bu. Ya. Itu. Karena suami ibu di luar banyak lihat pemandangan macam. Lalu pas pengen pulang lihat istrinya cantik, rapi, harum, tahu-tahu baunya bawang. Ya, jangan kebalik, Ibu. Di rumah itu justru siaplah ibu mau suami pulang, ibu berdandan rapi. Cuma kebanyakan kasusnya kalau di rumah itu paling malas dandan gitu loh. Ya, udah malas dandan, pakainya cuma dasarnya mama papa. Ya. Jangan pas keluar aja itu berdandan enggak, ibu keliru gitu kan. Ya, ibu justru di rumah itu rapilah, kelihatan itu lebih anggun, berdandan di rumah. Ini yang justru dianjurkan untuk dilakukan, ya. Oke, nah ini hindari tabarruj. Jadi niatnya kenapa ibu berbusana muslimah untuk menghindari tabarruj? Ya, memakai pakaian yang tidak sesuai dengan kriteria syar'i. Ya. Makanya Allah tadi firmankan wala tabarrujnya tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertingkah laku, berhias, bertingkah laku sebagaimana orang jahiliyah terdahulu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa tabarruj menampakkan kecantikan di hadapan non mahram secara berlebihan. Ini maknanya tabarruj, ya. Nah juga menjaga pandangan dan kesucian hati. Ini niatkan juga, ya. Terutama maaf ibu yang berbusana muslimah, paling tidak ini menjaga laki-laki, Bu. Ya, dan kesucian hatinya. Karena bagaimanapun hal penting perlu diingat kita secara naluri. Ya, ibu ingat secara naluri. Wanita itu ditakdirkan senang berhias. Ini perlu ibu ingat nih. Dan laki-laki ditakdirkan senang apa? Memandang. Ini perlu diingat ya. Ini takdir kita. Wanita ditakdirkan, dan aja punya anak yang cewek, yang baru mau kelas 1 SD. Itu kalau udah namanya dandan, obrak-abrik punya emaknya. Akhirnya dibeliin sendiri. Itu doyannya banget berdandan. Ya. Sampai dia ngerti-ngerti ini, sampai cari-cari sendiri ini, oh ini dandanan, dia ngerti. Maka kalau pergi ke mall gitu, udah kaburnya itu ke tempat berdandan.
Dia cari ini, semua pernik-pernik itu segambreng, Pak. Apalagi anak-anak yang SMA sama kasusnya. Itu di rumah itu kalau pergi, sampai dia kalau belanja nih, untuk dandannya aja bisa 500 sampai 1 juta. Beli ini, beli itu, berbeda dengan kakaknya, beli ini, beli itu. Karena dia ini, untuk dia dandan, belum pakai ini, pakai ini. Ya, itu anak perempuan. Laki-laki, cuek, Bu. Anak-anak yang cowok itu kan cueknya gitu. Tidak terlalu. Lalu gimana caranya untuk lalu ibu berkata laki-lakinya aja Ustadz yang mata keranjang. Nggak bisa, Bu. Laki-laki itu bagaimanapun itu senang lihat yang indah-indah. Nah, dengan ibu berbantu berbusana muslimah itu paling tidak banyak membantu laki-laki itu untuk tidak melihat yang hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa sih, Bu, laki-laki yang tidak melihat namanya indah dari wanita itu, apapun dari wanita itu, pada intinya sampai Nabi sabdakan kepada kita, wanita itu kalau keluar istashrafah syaitan, dijadikan indah, Bu. Ya, dijadikan indah. Syaitan itu jadiin indah, Bu. Ini apa lebih? Dijadiin walaupun secara fisik, secara muka gitu. Entah itu dah pokoknya kalau dia ngadep belakang aja dijadiin dah. Entah nanti ngelihat ke depan itu dia tertarik apa enggak urusan kedua gitu loh kan. Saking ininya, Pak. Itu takdirnya, Pak. Itu bahkan di sini dengan wanita paling tidak berbusana muslimah, laki-laki itu bisa menahan diri. Ya, gitu. Lalu berikutnya apa? Niatkan ketika berbusana muslimah itu meneladani istri-istri Nabi dan wanita salehah. Ya. Maka di sini kita belajar, Allah tegaskan kepada kita itu. Allah berfirman dari surah Azab yang artinya adalah sesungguhnya ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Ini ayat yang paling sering dengan ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Nah, karena kita kepingin dimasukkan, makanya salah satu doa di antara doa yang jarang kita minta itu dikumpulkan sama orang-orang saleh. Kalau ibu baca doa-doa orang saleh rata-rata bilangnya apa? Wa alhiqni bis-salihin. Contoh misalnya doa Nabi Ibrahim. Gitu. Yang paling gampang ibu hafal doanya Nabi Sulaiman dalam surat 27, surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa la walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Doanya Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 101 bunyinya tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doanya Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83 ayat 84-nya firman-Nya apa? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Jadi salah satu doa yang kemungkinan jarang kita minta itu dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Makanya kita para ukhti muslimah melakukan ini berbusana syar'i, niatkan ini untuk meneladani orang-orang saleh, terutama dari istri-istrinya para nabi radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Lalu berikutnya 9, membuktikan identitas sebagai seorang muslimah. Ya. Membuktikan identitas sebagai seorang muslimah. Makanya surat Al-Ahzab itu bilangnya apa? Surahnya apa? Agar mereka dikenal. Ya. Kita ini maaf aja, Bu. Kalau di luar, ibu contoh ke mall aja deh. Ibu kalau ke mall, nggak mungkin kita tahu itu muslim atau tidak, kecuali dari jilbabnya. Nggak mungkin kita tahu. Kebanyakan tahunya pas mau pada sholat. Oh, ternyata dia muslimah. Udah pakaiannya ketat, udah ini. Pakaiannya nggak tahu itu dia muslimah apa enggak. Tapi kalau udah sholat ditutup, pas selesai sholat buka lagi. Nah makanya ini agak dikenal, ini identitas. Jadi jilbab ini adalah identitas muslim. Kalau dia tidak berjilbab maka bisa dipertanyakan kemuslimahannya. Ya, ini identitas yang harus disadari setiap muslim.
Sebagaimana juga sholat. Makanya kalau ada orang yang sholat dia bukan muslim. Ya. Apalagi nggak puasa. Ya. Nah ini identitas yang harus diingat oleh setiap muslim. Makanya Syekh Shalih Fauzan berkata, hijab adalah syiar muslimah. Hijab itu syiar muslimah. Ya. Paling tidak dengan ibu berhijab nih, menahan ibu untuk tidak berkata kotor-kotor. Menahan ibu untuk masuk ke bioskop, benar gak? Apalagi yang pakai cadar, pakai cadar, bioskop. Itu kan? Paling tidak itu menahan kita. Ya. Dan kalau ibu-ibu yang pakai jilbab syar'i melakukan kesalahan, melakukan ngomel-ngomel nih di pasar, ya Allah, Bu. Coba apa nilai orang? Maaf aja nih, kalau ibu misalnya melakukan ini, maaf di depan umum, lalu melakukan hal-hal yang tidak baik, berkata kasar, itu bisa jadi aib. Makanya musuh-musuh Islam sangat memanfaatkan nih. Seringkali ketika terjadi pencurian, ketika terjadi misalnya korupsi, itu rata-rata langsung pakai jilbab. Aneh juga tuh. Ya, yang korupsi itu sama laki-laki itu pas mau sidang selalu pakai peci. Yang wanitanya pasti pakai jilbab. Subhanallah. Kenapa tiba-tiba di luar dia nggak pernah pakai jilbab apa-apa? Tutup apa mukanya? Itu. Seolah-olah kalau muslim itu apa yang mencuri ini adalah muslimah. Dan kebanyakan kalau dia itu musuh-musuh Islam memframing, membentuk opini, itu seringkali kadang-kadang muslimah ini dijadikan teroris. Awalnya kita nggak tahu dia pakai jilbab atau enggak. Itu. Nah ini bedanya makanya Ukti. Tapi kalau Ukti berbuat baik apa dengan pakaian muslimahnya, maka ini akan menjadi ciri khas di antara identitas kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Lalu berikutnya apa? 10 niatnya menjauhi pakaian yang mengundang fitnah. Ya. Karena kita nggak bisa pungkiri, Nabi udah sabdakan kepada kita gitu, bahwa fitnah terbesar laki-laki adalah apa fitnah terbesarnya, Bu? Wanita. Ya. Dan fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu adalah karena wanita. Ya. Makanya diantaranya apa? Di antara hadis terkait dengan salah satu atau ada 2 golongan penghuni neraka yang Nabi tidak pernah lihat, itu adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya. Apa maknanya di sini? Imam Nawawi menjelaskan maknanya pakaian itu tipis, ketat, atau tidak menutup aurat dengan sempurna. Makanya ana ingetin kepada para ukhti, sama tetap kalaupun olahraga di satu tempat, sama tetap juga nggak boleh sama-sama pakai pakaian ketat. Karena biasa di masyarakat kita ini pokoknya kalau olahraga pasti pakai ketat. Itu. Walaupun sama-sama wanita itu tetap nggak boleh. Makanya wanita itu kalau udah dewasa nggak boleh mandi bareng. Nggak boleh satu selimut. Yang boleh mandi bareng siapa? Iya, ini sama suami istri jarang mandi bareng gitu. Jadi diizinin, bukan diizinin lagi gitu. Ya, wanita itu nggak boleh mandi bareng, ya. Itu nggak boleh sekali mandi bareng. Sesama wanitanya, tidak boleh juga tidur di dalam satu selimut. Nah, karena dalam rangka untuk menghindari hal-hal ini, ya. Betapa banyak awal dari kasus-kasus lesbi, lalu gay dan lainnya itu awalnya dari sini. Ya. Makanya kita itu ibu-ibu kalau ngelihat anak ibu udah mulai gemoy-gemoy itu apa namanya? Tulang lunak harus di tulang lunak itu harus udah diingetin, dikerasin. Karena ini laki-laki gitu kan. Ya. Nah, sama juga wanita ketika dia udah mulai pakai pakaian yang udah menampakkan ke arah cowok, maka ibu juga ingetin, ya. Nah ini ya. Jadi kita menjauhi fitnah. Karena sebenarnya uti muslimah perlu diingat,
dengan uti pada pakai pakaian yang syar'i itu banyak membantu para laki-laki. Ya. Banyak membantu para laki-laki. Lalu berikutnya apa? Bersyukur atas nikmat pakaian. Ya. Pakaian ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa Mas sekalian? Berbicara di bab syukur, makanya di antara ayat yang sering kita dengar adalah fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Gitu. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau menyebut-nyebutnya. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa menggunakan nikmat sesuai dengan syariat termasuk bentuk syukur. Ya. Karena sebenarnya nikmat itu jemaah sekalian, kalau berbicara di bab syukur, apa definisi syukur? Syukur itu definisi adalah sarfun ni'ami ala ma yardahul mun'im. Menggunakan nikmat yang diberikan oleh pemberi nikmat di tempat yang diridhoi oleh yang memberikan nikmat. Itu namanya syukur. Contoh kita ambil. Kita diberikan nikmat oleh Allah. Maka gunakanlah di tempat yang diridhoi oleh Allah. Nah, salah satunya adalah kita menggunakannya dalam berpakaian. Dan bagaimana pakaian diridhoi Allah? Maka sesuai dengan kriteria yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi ibu berbusana muslimah ini adalah wujud syukur kepada Allah terhadap nikmat berpakaian, nikmat uang, nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena kita mau menggunakannya di tempat-tempat yang Allah ridhai dan menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini wujud syukur kita kepada Allah. Ya. Dan kita tahu ketika kita semakin bersyukur, maka nikmat itu akan ditambahkan kepada kita. Ya. Lalu apa di antara niat kita berbusana syar'i adalah menjaga kesederhanaan dan tidak sombong. Busana syar'i itu secara umum ini apa? Itu sederhana. Ibu aja lihat coba. Ibu semakin tidak sesuai syar'i busananya semakin warna-warni. Benar apa enggak? Jadi jangan heran nanti kalau ibu berpakaian hitam terus. Atas hitam, ini hitam gitu. Makanya dianjurkan, anak anjurin banget kepada para ukhti, itu tolong ini. Itu hindari memakai pakaian warna-warni. Ya. Apalagi yang kelihatan ngejreng tuh. Makanya warna putih itu tidak dianjurkan bagi wanita muslimah. Itu. Apakah harus hitam? Tidak, Bu. Kalau berbicara di bab kriteria syar'i, rata-rata istri Nabi Aisyah, lalu Ummu Salamah, itu warna bajunya apa? Itu. Di antaranya yang banyak didapatkan penjelasan itu adalah dipakai namanya usfur. Usfur ini kalau dicelupin itu warnanya jadi warna merah. Merahnya itu sop, bukan yang ngejreng. Ya, jadi para istri Nabi juga bajunya tidak selamanya warnanya hitam. Boleh ibu memakai warna lain, kunci warnanya adalah soft ya. Jangan ngejreng. Karena memang niatnya itu bukan untuk berhias. Ya. Itu. Pakailah warna yang tidak mencolok. Ya, ini nanti apa? Tasnya beda, jilbabnya beda gitu. Lalu apa namanya? Sendalnya beda, semua beda-beda gitu kan. Ini kayak apa namanya? Toko berjalan gitu. Makanya jadi Bu, yang menjadikan kebanyakan wanita itu lama berdandan gara-gara matching, Bu. Gara-gara matching, Bu. Itu. Coba kalau ibu secara muslimah gampang. Udah ini pakaiannya warnanya udah pakai satu style, nggak harus ini cocoknya apa, dengan tasnya apa, lama dipikirin. Itu. Jadi lebih gampang berpakaian. Jadi tidak karena bentuk kesombongan dan lainnya. Ini lebih sederhana berpakaiannya. Ya kalau hitam udah ambil hitam, jilbab hitam, lalu apa namanya bajunya atau gamisnya hitam, itu selesai udah. Lebih praktis gitu. Nah ini diantaranya menjaga kesederhanaan. Dan itu bukti. Lalu berikutnya itu menghindari tasyabbuh dengan lawan jenis. Yang tadi ya. Niatkan menghindari tasyabbuh. Karena kita laki-laki memiliki pakaian tersendiri. Wanita juga memiliki pakaian tersendiri. Dari sisi bentuk, dari sisi ukuran. Juga dari sisi warna.
Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sabdakan kepada kita itu, la'anallahul mutasyabbihat birijal. Ya, laki-laki Allah melaknat ya, wanita yang menyerupai laki-laki dan juga sebaliknya, laki-laki yang menyerupai wanita itu termasuk yang dilaknat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan larangan menyerupai lawan jenis dalam pakaian dan penampilan. Jadi kita nggak boleh menyerupai di sini dalam sisi pakaian dan penampilan. Gaya jalannya juga. Itu jangan ibu laki cewek jalannya sampai tegak gitu loh. Itu. Jalannya biasa. Ibu nunduk tinggal ini apa jalannya. Ya. Lebih berikutnya, kenapa kita bersama muslim menghindari menyerupai orang kafir dalam kekhususan mereka. Ya. Karena orang kafir itu juga punya identitas sendiri. Maka Nabi sabdakan pada kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang menyerupai suatu kaum termasuk golongan mereka. Jadi ketika ibu berbusana muslimah niatkan. Karena orang kafir sendiri punya pakaian modelnya. Ya daerah-daerah terutama kan. Makanya kita secara umum di Indonesia itu seringkali adat lebih kuat dibanding syariat. Kalau adat, Masya Allah ditaatin, Bu. Ya, apalagi maaf ibu-ibu yang dari Padang terutama. Ya apa enggak? Itu. Kalau Padang yang menguasai siapa? Wanita, Bu. Ya. Itu. Apalagi memiliki keyakinan kalau namanya tanah leluhur itu nggak boleh diwariskan, nggak boleh dijual. Ya. Nah, jadi di sini adat ini perlu untuk kita wanti-wanti ya, karena kita pun adat kita ini pakaian itu berbeda-beda setiap daerah. Ya, kalau di Lombok itu mirip ke arah Bali, Bu. Itu pakaiannya udah pakainya apa? Semi kebaya, lalu kulit kelihatan, ini kelihatan. Nah, kalau ngikutin adat kita repot. Makanya sedikit-sedikit apa dibilang ketika beberapa jemaah muslimah jangan ngikutin Arab. Ya Allah, Bu, andai ibu-ibu tahu, ibu buka aja di internet seperti apa pakaian asli penduduk Mekah. Penduduk Mekah, Madinah, Riyadh, Najran, belum lagi Bahrain lain, itu beda semua, Bu. Dan itu rata-rata tidak pakai jilbab. Tolong diingat ini ya. Itu rata-rata pakaian tradisi Arab itu tidak pakai jilbab. Gitu. Semua hatta yang kita tahu Mekah, Madinah, coba aja buka Ibu. Pakaian adat apa penduduk asli Mekah, Madinah. Enggak ada pakai jilbab. Lalu tahu-tahu ketika berjilbab dikira pakaian Arab gitu. Gitu. Mereka itu nggak berpakaian seperti ini di masa sampai sekarang asli penduduk Madinah, penduduk Arab, Riyadh sendiri itu kabilah-kabilah itu berbeda-beda dari sisi pakaian. Ya. Yang keberapa sekarang? 15. Ya, di antara niatnya juga apa? Menjaga kebersihan dan kerapian. Ya, karena kenapa? Sekali lagi Allah itu menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu mencintai, Allah itu indah. Innallaha jamil. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Makanya di sini Imam Nawawi berkata, Islam mendorong pakaian yang bersih dan rapi tanpa berlebihan. Ya, dengan ibu berpakaian muslimah sederhana, tapi kelihatan lebih rapi, kelihatan lebih indah, nggak terlalu macam-macam gitu ngelihat. Ini udah warna-warni mencolok, belum lagi ini gambar macam-macam. Sederhana, Bu. Apa ibu perhatikan dari warna apa uti-uti kita yang memakai muslimah. Lalu yang berikutnya apa? Di antara niat kita menjaga diri dari gangguan dan fitnah. Ya. Dengan ibu bersama muslimah, paling tidak kita berada di Indonesia secara umum itu tidak diganggu. Ya. Oleh laki-laki itu untuk membuat hal-hal yang tidak kita senangi. Ya. Makanya sekali lagi di antara kriterianya itu adalah dalam surah Azab 56 Allah tegaskan supaya mereka tidak diganggu.
Imam Al-Ghawi menjelaskan bahwa hijab menjadi sebab keamanan dan penjagaan dari gangguan orang-orang fasik. Itu tadi ya, kalau ibu makanya pakai busana yang syar'i, orang paling tidak mau mengganggu. Coba ibu memakai pakaian yang macam-macam, pasti akan ada laki-laki yang ganggu lah inilah, gitu. Dan tergangguan dari fitnah terutama. Ya, lalu diantara niat berikutnya yang penting ibu, berpakaian sebagai bentuk ibadah. Ini tolong niatkan. Jadi niatkan selalu setiap kali ibu berpakaian itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun sebenarnya. Ini adalah diantara salah satu aktivitas kita. Allah tegaskan kepada kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Ini kita niatkan. Ya sebenarnya ini kan umum. Ya sebenarnya umum, ibu bekerja nanti beres-beres rumah, ya apalagi berpakaian yang pasti rutin kita lakukan itu. Ya, ini niatkan. Ya, untuk berpakaian, niat ibadah. Karena nanti kalau kita udah niatnya ibadah, maka kita akan mau untuk diatur. Ya, ketika memakai pakaian biasa ada doanya. Itu nanti ketika selesai memakai pakaian apa doa? Ketika ibu melepas pakaian doanya apa? Wih. Nah, kalau melepas pakaian doanya Bismillah. Setelah memakai pakaian doanya apa? Alhamdulillah. Taunya alhamdulillah. Tolong ini, bersyukurlah ibu-ibu. Ini diantara mungkin yang jarang kita pakai sekali lagi. Ingat kalau memakai pakaian baru ada doanya. Bisa dibaca libas jadidan, apa namanya? Di antara libas jadidan wa mursyahidan. Ya, ini di antara pendeknya doa. Dan kalau memakai pakaian yang luar besar pahalanya, ibu ingat doa ini setelah memakai pakaian ya. Ini gampangnya doanya. Ini doanya mirip dengan doa setelah makan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man labita thawban." Siapa saja yang setelah memakai pakaian, kemudian dia berdoa. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi kasani hadat thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apal apa enggak? Wih. Ya Allah, tiap hari pakai pakaian nggak tahu doanya gitu. Ya. Ya. Ini kalau kita baca doa ini diriwayatkan Abu Dawud dari Mu'ad bin Anas. Doanya bunyinya alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau baca doa ini, apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa yang dulu diampuni. Subhanallah. Jadi dalam pakai pakaian itu dosa-dosa kita yang dulu diampuni. Makanya nanti agar lebih sesuai dengan syar'inya pakai pakaian, ingat caranya ketika memakai pakaian, jangan lupa memulai dari sebelah kanan. Kalau ngelepasnya mulai dari sebelah, nah semuanya nanti tuh yang ada kanan kiri, ya, yang ada kanan kiri, maka baik itu memakai sendal, lalu ingat sendal itu kan di dalam kita memakai pakaian, kalau melepasnya baca apa tadi? Bismillah. Kalau memakai pakaian baru, kita bisa baca doanya adalah ilbas jadidan wa aish hamidan mamut syahidan. Ilbas jadidan wa aish hamidan wa mut syahidan. Nah, setiap yang ada kanan kiri maka kita dianjurkan untuk menggunakan yang kanan dulu baru melepasnya yang kiri. Kalau untuk di sendal sekali-kali kita dianjurkan tidak memakai sendal alias nyeker. Itu lebih utama kita Pak. Dan kalau memakai sendal jangan suka pakai sebelah doang. Ya. Jadi sunnahnya contoh nih, ibu tahu-tahu kehilangan sendal di masjid. Nyari sebelahnya gak ketemu-temu. Ketemu sebelahnya, maka sunnahnya adalah lepas dua-duanya atau pakai dua-duanya. Ini ingat ya. Itu. Jadi lepas sekalian atau pakai sekalian. Ini sunnahnya. Nah, nanti apa ada pakaian.
Nah, dari ini ibu tinggal hafal doa melepas pakaian atau memakai pakaian baru. Bayangin selesai pakai pakaian itu dosa-dosa yang dulu diampuni. Ya, itu. Ini sama juga dengan apa? Doanya mirip ketika setelah makan ya. Bunyi doanya apa setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini dosa-dosa yang dulu diampuni. Maka ibu bersyukurlah yang doyan makan. Semakin sering makan dosanya lebih banyak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu berikutnya niat kita adalah menjaga hati dari riya dan pamer, Bu. Ini niatkan. Karena kadang-kadang ketika kita memakai pakaian yang terlalu warna-warni apalagi mewah, berpotensi untuk banyak niat pengen pamer, apalagi kalau memakai pakaian warnanya harganya yang mahal-mahal, ya. Allah menganjurkan melarang kita untuk memakai pakaian suhrah. Ya, libasus surah, ini menjauhi pakaian yang dengan pamer. Apalagi sampai bangga-banggain. Itu kalau punya brand yang mahal dia bangga-banggain mereknya, ya. Ini yang kita dianjurkan pamer. Lalu berikutnya apa? Niatkan menghidupkan sunnah Nabi dalam berpakaian. Ya. Kita niatkan di dalam berpakaian itu, misalnya untuk laki-laki disunnahkan pakai putih, wanita-wanita disunnahkan untuk memakai pakaian yang tidak mencolok. Ya. Nah ini niatkan di sini kita memakainya ini ya, meladani Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Ibu misalnya memakai tidak menggunakan perhiasan-perhiasan macam-macam yang menyerupai laki-laki. Kenapa tidak melakukannya? Karena ini menghidupkan sunnah dalam berpakaian. Ibu tidak mau, misalnya ibu secara dana mampu membeli pakaian yang mahal-mahal tapi tidak melakukannya, apalagi sampai beli tas mahal-mahal, Bu. Itu tas ibu rata-rata berapaan, Bu? Ya. Jangan sampai nanti ibu pamer-pamer ya, udah beli tas mahal lainnya. Itu bisa menyakitkan perasaan orang-orang yang kesulitan. Jangankan mereka untuk beli pakaian mahal, untuk makan aja susah gitu. Lalu ibu beli tas mahal-mahal dipamer aja di depan, gak ada yang puji gitu. Ini menjadikan ibu jadi lebih dipuji seadanya juga marah gitu kan. Ya. Nah lalu terakhir niatkan mengharap pahala karena menjaga ketaatan kepada Allah. Ingatlah selalu bahwa setiap ketaatan yang kita lakukan, ketika berpakaian, ketika melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini selalu ingat ya, agar kita ketika ibu setiap bentuk ketaatan sekali lagi memiliki pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi sunnah-sunnah lain seperti ibu doa-doanya tadi dihafal kembali ya. Dihafal kembali doa-doanya, lalu kriterianya. Sekarang tinggal pilihan kita, Bu. Kalau kita udah tahu kriterianya itu, apakah kita mau melakukan sesuai kriteria atau tidak, silakan, itu pilihan kita. Karena kenapa? Sekali lagi hidayah ada di sisi Allah. Bagi siapa yang dikehendaki kebaikan ada Allah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Ya wallahu alam bissawab. Ada ditanyain silakan. Ada? Silakan. Waalaikumsalam. Yang mana? Ya. Oke, perlu diingat kalau berbicara di bab dosa, setiap amal kebaikan yang disebutkan menghapus dosa, maka maksudnya itu adalah dosa kecil. Ingat ya, baik itu nanti wudu, sujud, itu semua maksudnya adalah dosa kecil. Karena kalau dosa besar itu butuh taubat lebih, ya gitu. Tetapi ketika kita terus menghapus dosa besar itu dengan dosa kecil, insya Allah bisa menghapus dosa-dosa
besar juga. Ya, makanya setiap ketaatan, terutama yang hapus dosa yang dulu, yang akan datang, itu rata-rata maksudnya adalah dosa kecil maksudnya. Ya. Ada lagi? Ada? Baik, kalau memang tidak ada, ya. Saya lagi ingatin kepada para jamaah, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, terutama di 10 hari pertama bulan Zulhijjah untuk melakukan berbagai macam kebaikan disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Anda cukupkan dulu sampai di sini. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.